Halo, apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Sama baiknya, sama segarnya seperti informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan dalam 10 tahun Jokowi. Program yang akan mengulas hasil dan juga kinerja pemerintahan Jokowi dalam 10 tahun terakhir. Di mana sejumlah agenda event berskala internasional sempat digelar dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi. Apa saja? Kita akan bahas lebih dalam. Saya Agung Hardiansyah, inilah 10 tahun Jokowi selengkapnya di BTV, televisi paling menghibur. Reputasi gemilang Indonesia di panggung dunia terjadi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Para pimpinan negara-negara maju berkumpul di Indonesia untuk membahas situasi global. Selain KTT G20, sejumlah event internasional juga berhasil digelar di Indonesia. Saya ingin menyatakan kita siap menerima tamu-tamu G20. Sepanjang 10 tahun terakhir, Indonesia berhasil meningkatkan pengaruh di regional dan dunia. Sejumlah pertemuan pemimpin negara berhasil digelar di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Untuk pertama kalinya, Indonesia menjadi presidensi konferensi tingkat tinggi G20 pada November 2022 Bali. Presidensi G20 Indonesia 2022 mengambil tema Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Gelaran KTT G20 dihadiri mayoritas kepala negara G20. Sebanyak 17 presiden dan pemimpin negara lainnya hadir di Bali. Mulai dari Presiden Joko Widodo, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri India Narendra Damodar Das Modi, Perdana Menteri Australia, Presiden Korea Selatan, Perdana Menteri Jepang, Presiden Prancis, Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Italia, Presiden Argentina, Presiden Afrika Selatan, Kanselir Jerman, Presiden Komisi Eropa. Group of 20 atau yang lebih dikenal dengan G20 adalah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di Indonesia. Sesuai namanya, Indonesia memiliki anggota 10 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. Anggotanya adalah Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, Argentina, Kanada, Afrika Selatan, Australia, Arab Saudi, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Tiongkok, Turki, Inggris, Italia, Jerman, Prancis, dan Uni Eropa. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% pendapatan domestik bruto dunia. Pembentukan organisasi ini dimulai pada 1999 akibat kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian yang dihadapi saat itu. G7 saat itu beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang. Pandangan yang mengemuka saat itu adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistematik diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global. Kemudian forum tersebut merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis utama yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Pada mulanya G20 merupakan pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Namun KTT G20 juga dihadiri kepala negara sejak 2008 dan 2010 dibentuk pembahasan mengenai pembangunan. Terdapat sejumlah peran nyata G20. Pertama, penanganan krisis keuangan global 2008. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan dan mendorong reformasi di bidang finansial. Kemudian kedua, kebijakan pajak. G20 memacu organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi atau yang lebih dikenal dengan OECD dengan mendorong pertukaran informasi terkait pajak untuk mengakhiri penghindaran pajak.
Ketiga, kontribusi penanganan pandemi COVID-19 yang mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri, negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan COVID-19, penurunan hingga penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis, dan obat-obatan. Selanjutnya, isu lain soal perdagangan, iklim, dan pembangunan. Sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan. Dan semangat yang sama harus ditunjukkan G20. Sejumlah isu dibahas dalam KTT G20 Bali, mulai dari isu krisis pangan, perubahan iklim, kesehatan global, hingga transformasi digital. Selain itu, sebagian besar anggota G20 saat itu juga mengutuk perang Ukraina-Rusia yang terjadi saat itu, kemudian menolak penggunaan senjata nuklir. Berlangsung selama 2 pekan, sejumlah hasil konkret disepakati dalam KTT G20. Di antaranya adalah dana penanganan pandemi terkumpul sebesar 1,5 miliar US dollars. Kemudian Indonesia mendapat dana untuk transisi energi sebesar 20 miliar US dollar. Dan yang ketiga terkait lingkungan, para pemimpin negara G20 sepakat untuk melindungi 30% daratan dan lautan pada 2030. Selain hasil konkret yang dihasilkan dalam KTT G20 Bali, acara jamuan makan malam pemimpin negara juga menjadi sorotan. Acara berlangsung di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, di mana tebing-tebing GWK disulap menjadi layar pertunjukan yang memanjakan mata. Welcoming Dinner and Cultural Performance G20 Indonesia menjadi sorotan dunia. Sebagai anggota Forum G20, Indonesia bisa mendapatkan perkembangan informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global, potensi risiko yang dihadapi, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan di sejumlah negara-negara maju. Dengan demikian, Indonesia mampu menyiapkan kebijakan ekonomi yang tepat. Selain itu, Indonesia juga memperjuangkan kepentingan nasional lewat forum ini. Nama dan prestasi Indonesia juga semakin dikenal dan diakui di berbagai organisasi dan forum internasional. Selain aktif dalam forum internasional, Indonesia juga terus memperkuat pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Tak tanggung-tanggung, Indonesia 2 kali menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN. Pertama, KTT ke-42 ASEAN berlangsung di Labuan Bajo pada Mei 2023. Selamat datang di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia. Indonesia menjadi tuan rumah KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung selama 3 hari di Jakarta pada September 2023. KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di JCC Jakarta menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya adalah ASEAN harus menjadi jangkar perdamaian. Pasalnya, Indonesia mengingatkan bahwa perdamaian adalah kunci kemakmuran. Selain itu, ASEAN juga harus menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi. KTT ke-43 ini juga menyoroti isu Myanmar. Kontribusi ASEAN untuk menyelesaikan konflik internal Myanmar tidak sedikit. ASEAN telah menyepakati konsensus usai junta militer terjadi di Myanmar.
5 poin tersebut adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, dialog inklusif, ASEAN mengajukan mediasi dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar. Selain itu, di bawah keketuaan Indonesia, hasil penting juga dicapai di KTT ke-43, mulai dari mewujudkan ekosistem kendaraan listrik ASEAN, Digital Economy Framework Agreement, ketahanan energi, ketahanan pangan, hingga investasi dalam ASEAN Indo-Pacific Forum. Gala dinner KTT ASEAN yang berlangsung di hutan kota GBK juga kembali menjadi sorotan. Hutan kota disulap menjadi tempat makan malam eksotis delegasi KTT ASEAN. Gedung-gedung menjulang tinggi di kawasan Sudirman juga disulap menjadi pertunjukan video mapping selama gala dinner. Tidak hanya menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin negara, Indonesia juga nyatanya sukses menjadi tuan rumah Asian Games 2018 Jakarta dan Palembang. Lebih dari 45 negara dan tentunya lebih dari 10.000 atlet datang ke Indonesia. Selain sukses menjadi tuan rumah Asian Games 2018, juga membuka mata dunia dengan kebesaran Indonesia. Selain pertemuan pemimpin dunia yang digelar di Indonesia, kita masih ingat betul bagaimana kemeriahan gelaran Asian Games 2018 Jakarta Palembang. Untuk kedua kalinya, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games setelah 62 tahun. Pertama kali Indonesia menjadi tuan rumah adalah pada tahun 1962. Sebanyak 45 negara peserta Asian Games 2018 datang ke Indonesia. Pesta olahraga multi-event Asia ini berlangsung di dua tempat, yaitu di Jakarta dan Palembang. Lebih dari 10.000 atlet memperebutkan 40 cabang olahraga. Pembukaan Asian Games Jakarta berlangsung meriah. Selain aksi Presiden Joko Widodo yang menjadi sorotan, tarian Saman Aceh yang dibawakan ribuan penari di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga menjadi perhatian dunia. Pertunjukan meriah dalam pembukaan Asian Games 2018 Jakarta Palembang ini mendapat sambutan positif dari dunia internasional. Media internasional asal Hong Kong menyebut Asian Games Indonesia terbaik dalam sejarah penyelenggaraan Asian Games. Media asing lain juga menyambut positif pesta olahraga multi-event terbesar kedua di dunia itu. Usai Asian Games Jakarta berakhir, AP News menulis artikel berjudul Asian Games Close, Indonesia Show It's the Energy of Asia. Dalam artikel tersebut, Presiden Dewan Olimpiade Asia berterima kasih kepada Indonesia karena menilai telah berhasil menyelenggarakan pesta olahraga Asia. Indonesia berhasil menduduki peringkat keempat dalam Asian Games 2018 dengan perolehan medali 98. 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu. Perolehan medali ini menjadi raihan tertinggi Indonesia sepanjang sejarah Asian Games.
Peran aktif Indonesia di kancah global di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai berdampak luar biasa. Pengamat hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan setidaknya ada 3 hal penting yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Pertama, kegiatan internasional yang digelar di tanah air membuat mata dunia melihat kebesaran Indonesia. Kemudian forum internasional mampu memunculkan ide-ide baru. Terlebih sebagai tuan rumah penyelenggara, memiliki kelebihan dan keistimewaan untuk menyampaikan ide-ide terhadap masalah yang dibahas. Seperti G20, banyak ide-ide yang disampaikan. Kemudian dalam waktu 1 tahun, Presiden Jokowi kemudian menjadi Ketua ASEAN. Menjadi penting itu adalah bagaimana Indonesia bisa bermain politik dalam percaturan dunia. Karena apa? Karena misalnya ketika G20 sebenarnya Indonesia berupaya keras agar pada saat yang bersamaan Presiden Joe Biden dan Presiden Putin itu bisa bertemu. Nah, sayangnya pada waktu itu Presiden Putin tidak bisa hadir. Tetapi dengan mengadakan event ini dan memastikan bahwa mereka akan hadir, itu sebenarnya sungguh sangat luar biasa. Jadi pada waktu dilaksanakan G20, Indonesia sudah berupaya dengan sangat keras agar Presiden Putin datang. Karena ketika Presiden Putin datang, memang beliau akan ikut di dalam rangkaian acara yang sudah diagendakan. Tetapi yang terpenting adalah ada pertemuan bilateral antara Amerika Serikat dengan Presiden Putin. Itu yang terjadi ketika Amerika Serikat, ya, Joe Biden bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Karena di dalam forum G20 itu akhirnya mereka melakukan pembicaraan secara bilateral, kalau saya tidak salah sampai 1,5 jam, ya, untuk membahas berbagai isu. Karena kita tahu bahwa antara Amerika Serikat dengan China sedang berkompetisi. Nah, jadi itulah pentingnya kita melakukannya di Indonesia, forum-forum itu. DPR kali DPR. Mungkin ya, saya nggak tahu. Menurut Hikmahanto, peran Presiden Joko Widodo di kancah global berdampak signifikan terhadap Indonesia. Banyak pemimpin negara-negara dunia yang ingin tahu siapa dan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Gaya komunikasi Presiden Jokowi yang tenang juga berpengaruh dalam pertemuan dan forum-forum internasional. Nah, ketika Presiden Joko Widodo menjabat selama 10 tahun ini, banyak pejabat atau kepala pemerintahan, kepala negara berbagai negara itu tahu tentang Presiden. Bagaimana dia dipilih oleh rakyat dan kemudian dia ingin banyak melakukan perubahan di Indonesia. Sehingga banyak kepala pemerintahan, kepala negara justru ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kalau menurut saya ini merupakan suatu keuntungan ya bagi Indonesia, dan ini sangat dampaknya signifikan bagi Indonesia, meskipun beliau mungkin tidak berapi-api berbicara, menyampaikan pandangannya di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau forum-forum internasional lainnya. Di sisi lain, pertemuan internasional dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi penyelenggara. Begitu juga dengan Indonesia, meski pertemuan-pertemuan pemimpin dunia saat itu dilakukan di tengah gangguan konflik antar negara, seperti perang Ukraina-Rusia hingga perang di Gaza yang dilakukan oleh Israel. Alhasil, konflik ini berdampak pada perekonomian dunia sehingga tidak bisa berkembang lebih cepat. Untuk ASEAN yang damai dan makmur, serta menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik untuk semua. Presiden Joko Widodo juga menilai memegang teguh prinsip politik negeri Indonesia, yaitu bebas dan aktif. Tidak berpihak kepada satu kekuatan maupun blok politik luar negeri. Berbagai politik luar negeri yang dilakukan Presiden Jokowi diabdikan untuk kepentingan nasional. Hikmahanto menilai selama 10 tahun terakhir terdapat sejumlah prioritas yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, mulai dari perlindungan warga negara Indonesia, kemudian soal perbatasan wilayah, hingga diplomasi ekonomi. Bahwa kita terlalu dekat dengan China, seolah-olah kita akan bisa masuk dalam jebakan hutang dari China. Tetapi seperti dimunculkan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia ternyata mampu untuk bisa bicara keras dengan China apabila masalah hak berdaulat atau kedaulatan kita diganggu.
ya, meskipun kita punya hutang yang cukup signifikan dari Cina. Dan terakhir, politik luar negeri yang bebas aktif ini diimplementasikan dalam isu Palestina. Karena masalah luar negeri bagi Indonesia, salah satu yang terpenting adalah isu Palestina. Bagaimana kita bisa memperjuangkan rakyat Palestina. Nah, Presiden sudah mampu untuk tidak berpihak apakah ke Hamas ataupun ke Fatah. Karena di dalam Palestina itu kalau kita bicara faksi, itu ada pertentangan di antara mereka. Presiden tidak ikut di dalam pertentangan itu. Beliau selalu menegaskan bahwa yang kita bela adalah rakyat Palestina. Sehingga setiap kebijakan berkaitan dengan Palestina itu diperuntukkan untuk kepentingan dari rakyat Palestina, bukan salah satu faksi. Nah, oleh karena itu, Presiden selalu mendengungkan two-state solution. Beliau mengatakan bahwa Palestina harus dimerdekakan oleh Israel. Hal-hal yang seperti itu yang menurut saya kebijakan luar negeri bebas aktif ini diinterpretasikan, diterjemahkan oleh Presiden melalui juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ya, Presiden Joko Widodo telah meletakkan pondasi kokoh di panggung internasional. Memegang penuh prinsip politik luar negeri bebas aktif, artinya Indonesia tidak memihak kekuatan dunia. Indonesia juga mampu berperan aktif dalam memulihkan perekonomian dunia pasca COVID-19. Dalam KTT G20 di Bali, Indonesia juga mengajak negara-negara internasional berjuang memulihkan perekonomian dunia sambil merancang desain kerjasama kesehatan baru saja berdampak pandemi COVID-19. Sementara itu, selama 10 tahun Indonesia berhasil membuktikan persepsi positif terhadap resiliensi ekonomi nasional dalam menghadapi krisis dengan diplomasi yang efektif. Ya, prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dijalankan pemerintah sehingga membuka ruang untuk menjawab tantangan global. Apa yang sudah ditorehkan oleh pemerintahan Jokowi selama 10 tahun terakhir menjadi sebuah wacana Indonesia di panggung dunia. Tentunya pemerintahan diharapkan reputasi gemilang ini mampu menjaga eksistensi Indonesia di kancah global. Saya Agung Hardiansyah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di TV, televisi paling berkumpul.